Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan sahabat kita, saudara kita, Al Ustadz Taufik Zaifuddin. Ini beliau jauh-jauh dari Malang ya, datang dari Probolinggo. Mainlah ke Malang ya, terus dari Malang bersama teman-teman datang ke ini sekretariat pelatihan Bekam Sunnah di Sidoarjo dan Surabaya. Baik, kita bahas sesuatu yang menarik ini sebenarnya. Banyak keluhan gangguan jin pada anak, Ustaz. Gangguan jin pada anak. Kan banyak orang saat ini yang orang tua ya, mengeluhkan bahwa kenapa anak saya begini, kenapa anak saya begitu, kenapa anak saya kok tidak mau diberitahu. Nek basa Jawa ini mau nambem, dablek. Terus kadang terpikir gitu dalam hati tuh, iki pikiran jelek misalnya. Lah sing kono dadi anak ya, dadi orang tua ya, jadi orang tua. Ketika ndablek kok kita yang ngurusin. Gampangannya simpelnya gitu. Jadi berarti kan ada sesuatu yang salah di mana? Mereka. Cara mendidiknya. Jadi begini Ustaz. Jadi saya terima kasih dulu ya. Terima kasih ya atas kesempatannya kita ngobrol ini. Jadi betul kata antum ya. Jadi memang tidak sedikit orang tua yang membawa anaknya ujuk-ujuk datang ya kan mau rukyah. Datang mungkin ke tempat kita, berkunjung ke tempat kita, lalu bertanya orang sama bawa anak gitu. Dan dengan egoisnya, kalau saya bahasakan egoisnya. Dengan egoisnya orang tua, Ustaz, saya minta tolong anak saya dirukyah. Padahal kita bingung ya. Menurut kita mungkin baik-baik saja anaknya. Bisa jadi. Ada kondisi demikian. Kalau umumnya sih anak-anak ya baik ketika bertemu dengan orang lain pastinya. Dia itu normal lah. Normal. Dia diem, dia duduk manis. Sopan. Itu kan memang fitrahnya dia gitu. Ketika dia bertemu dengan mungkin orang yang belum dikenal. Iya. Karena malu mungkin. Bisa jadi. Dan ya ada juga sih yang memang ekstrim, tidak bawa datang itu langsung ekstrim, sudah ada yang seperti. Ekstrimnya gimana maksudnya? Ekstrimnya itu luar biasa. Jadi Jadi wes gak diem gitu, nggak bisa diem, memang aktif dia. Jadi nyampe dalam langsung ngambil air, ngambil kue begini, langsung jalan, ngambil herbal dan sebagainya. Itu memang ada yang seperti itu. Cuman kalau saya simpulkan tuh sebagian besar itu rata-rata kondisinya normal. Jadi ketika datang itu dia santun, dia baik-baik saja. Ya. Tapi kenapa ada keluhan dari orang tua kan gitu? Iya, bukan ada sih. Rata-rata kalau membawa anak kepada kita untuk ya saya bahasakan kan saya egoisnya orang tua, tolong rukyah anak saya. Lalu setelah itu memaparkan tuh anak saya begini. Keluhan pasti. Versi orang tua. Pastinya anak kan nggak bisa ngomong. Pastinya orang tua anak saya begini, sulit diatur, main HP, banyak keluhan di situ. Jadi, yang di mata orang tua itu sebagai sebuah kekurangan ya. Kekurangan. Berarti kekurangan dan di mata orang tua ini salahnya anak gitu loh. Salahnya anak. Jadi anak saya kok begini, kok nggak nurut lah, gampangannya. Kok nggak nurut? Kok angel kandhanane. Contoh, kok angel ngomong sholat, kok angel ngomong ngaji, kok angel kebaikan. Jadi disuruh sholat sulit, disuruh mengaji Al-Quran sulit, belajar sulit, dikandani bantah, diberitahu membantah. Banyak keluhan. Jadi ketika datang pertama itu versi orang tua
pasti vonisnya kepada anak. Salahnya anak. Padahal anak yang dibawa anak itu usianya masih di rata-rata belum 10 tahun. Sebagian besar. Di bawah 10 tahun. Jadi misalkan taruhlah dari 100% klien antum nih, yang di bawah 10 usia 10 itu berarti bisa sampai 70-an. 70%. Berarti sisanya berarti yang di atas 10. 12 tahun, 14 tahun, ya selevel SMP lah. Seperti itu. Dan rata-rata ya memang vonisnya mereka kepada orang tua. Bahkan ada yang masih 2 tahun itu dibawa karena nakalnya itu. 2 tahun. Wujud nakalnya 2 tahun itu gimana? Wujud nakalnya ya wis hiperaktif. Atau mungkin ngapunten ya. Bisa jadi orang tuanya tidak bisa mengikuti. Ya kalau saya bahasakan itu saya simpulkan sederhananya adalah egoisnya orang tua. Padahal bisa jadi usia 20 tahun itu lagi masa pertumbuhannya mereka. Iya. Sehingga mereka curious, bahasa Inggris itu curious, bahasa Indonesia ini berarti keingintahuannya banyak. Iya pasti. Jadi rasa ingin belajarnya banyak. Betul. Tapi di mata orang tua itu sebagai suatu kekurangan. Di mata seorang tua tuh pandangannya tuh kok ngene gitu, kok aktif gitu loh, kok super gitu loh. Ada yang seperti itu. Dan ada juga memang kondisinya memang super gitu loh. Jadi kok sama yang disampaikan orang tua real dengan anaknya itu sendiri. Ketika datang sudah hiperaktif. Oh berarti itu sudah positif. Tapi kalau ada juga yang tadi kata antum menurut orang tua pandangannya hiperaktif, tapi ketika ketemu sama antum normal. Jadi ada 2 kondisi ya. Ada 2 kondisi. Siap. Jadi kalau ya saya ulang lagi ya, ini ya kita saling menasihati. Ini bukan saya menggurui kepada bapak-bapak atau orang tua yang sudah memiliki anak ya, mungkin sudah banyak anak ya, saya bukan menggurui di sini. Tapi ini cuma bagi pengalaman lah. Terutama ya Ustaz. Terutama orang mengeluhkan pada anak pertama. Anak pertama. Bukan anak yang kedua, anak ketiga. Mayoritas pertama. Anak pertama. Ada yang kedua. Kalau yang ketiga, keempat nih ada juga, cuman tidak banyak. Yang kecil gitu. Cuman yang pertama tuh rata-rata yang pertama. Iya. Oh berarti bisa jadi itu belum siapnya orang tua ketika memiliki anak. Banyak faktor, belum siapnya orang tua. Tidak ngertinya orang tua. Belum tahunya orang tua. Maksudnya belum tahu cara mendidik anak. Bagaimana dia memahami karakter anak. Iya. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa simpulkan. Jadi ngapunten juga bisa jadi karena kelalaian orang tua. Gitu. Jadi, maksudnya lalai itu gimana? Lalai itu nggak peduli. Gitu. Jadi pengennya anak jadi gede langsung pinter. Padahal ada proses. Ada. Dan anak itu cenderung kasih sayang di situ. Kasih sayang. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan, ini bukan saya menggurui, cuma ini bagi sharing saja. Iya. Jadi mungkin ya kalau memang benar ini diskusi kita ini bisa dipakai untuk ilmu ya. Tapi kalau memang salah ya nanti bisa dibantulah di kolom komentar, mungkin kasih masukan dan sebagainya. Iya, betul. Jadi akhirnya ada kebaikan yang bisa kita ambil. Harapan saya cuma begitu aja. Siap. Jadi sederhananya Ustaz, yang kita ketahui jika anak tidak normal, kalau saya bahasakan tidak normal dalam bahasa saya itu mungkin terlalu nakal, dikasih tahu nggak nurut, atau mungkin suka membantah orang tua, ada yang seperti itu. Bahkan sampai marah sama orang tua, ada pemarah ada. Jadi itu masih usia kecil, ada yang sampai baru 4 atau 5 tahun saya lupa itu. Wah, dia sampai berani mukul orang tua. Mukul. Masuk. Datang itu salahnya satu. HP. Kok bisa tahu? Diagnosa. Karena ketika enggak. Karena ketika datang, ya biasa kan kita masukkan ke datang ke antum. Datang ke tempat terapi begitu kan, ke tempat kami, dia datang kan pasti nanti kan ada
ada tim kami yang membuat men-set up gimana, terus habis itu mempersilahkan masuk, dan ketika itu kan sambil menunggu ya kedatangan, kebetulan saya terapisnya jadi menunggu gitu kan. Akhirnya karena anak itu hyperaktif gitu kan, jadi dikasih HP ya, agar diem gitu. Agar diem. Maksudnya ya, jadi biar tidak terlalu aktif. Orang tuanya jadi dikasih HP gitu kan. Diem anaknya. Main HP. Ayah diem Main HP, bukan diem tapi main HP. Jadi dia sibuk dengan HP-nya. Oke. Ketika saya datang masuk ruang terapi. Oh, kelihatan saya diambil sama orang tuanya. Yeah. Oh, langsung HP-nya mana? Marah langsung. Main total sampai mukul sampai juru sampai nangis. Karena cuma masalah diambil HP. Dan ini kan kalau saya simpulkan salah menurut saya. Nggak boleh seperti itu. Memang orang kan orang tua itu ambil gampangnya saja. Jadi itu maunya anak itu dari mulus gitu kan, nggak nakal, tunduk, patuh, terus jadi anak pinter, anak berprestasi, mau begitu. Ini egois sekali kalau saya bahasakan ya. Mohon maaf semuanya. Jadi menurut saya ini egois sekali. Sedangkan kalau kita mempelajari apa yang telah disampaikan Rasulullah tadi, 7 tahun pertama itu ya kan, anak itu memang fase bermain masih gitu. Fase bermain. Bukan belajar. Belum masih memang bermain terus. Rata-rata memang belajar pasti. Iya. Pasti keingin tahu dengan bermain tadi dengan belajar. Bermain pastinya. Nggak bisa diajak serius, nggak bisa. Terus karena belum dewasa, belum paham. Belum paham. Mana yang prioritas, mana yang belum ngerti. Ini yang penting kan. Oh, contoh anak ngambil korek, ya tinggal kasih tahu. Oh, nggak boleh pakai ini, nggak boleh ambil korek. Tinggal kasih tahu saja. Nanti akan begini. Nah, itu kan akan terekam memori. Iya. Otomatis itu. Apapun yang kita ucapkan akan terekam pada mereka. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang mereka lihat akan terekam pada anak. Dan itu akan tercermin kepada sikap anak terhadap sesamanya, terhadap orang lain, terhadap orang tua. Pasti tercermin pertama itu ya gampangannya itu mungkin cerminan dari orang tua ya kalau saya rasakan. Berarti kuncinya ke orang tua sebenarnya. Sesungguhnya seperti itu. Berarti kan seperti tadi kalimat pembuka saya tadi. Yang menyebabkan itu semua dalam tadi kan saya bilang dalam benak saya sebenarnya ya sikap orang tuanya. Betul. Makanya saya ngomong egois. Saya bacakan itu egois itu. Nanti egois langsung ponis anaknya salah. Jadi orang tuanya tidak mau mengevaluasi diri bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Enggak. Rata-rata kondisinya langsung ke anak dulu. Langsung ke anak. Jadi barulah ketika masuk kan kita ya memang ketika kita terapi kan kita nggak langsung rukyah, no? Kita pasti diagnosa namanya. Kita diagnosa, cari tahu penyebab. Karena ini penting. Kalau kita cuma mikir akibat, mikir dampak, gak mari-mari. Gak selesai. Karena orang-orang yang tahu, yang kita tahu adalah dampak. Orang melihat dampaknya. Akibatnya saja. Yang terjadi saat ini. Yang terjadi rata-rata lihat akibat. Anak nakal, anak begini, begitu dan sebagainya. Itu orang melihat di situ gitu. Melihat akibat. Sampai ngedrak. Oh, sembarang. Ngedrak itu berarti pakai narkoba ya, bukan minum obat. Iya. Terus sampai gila, sakit dan sebagainya. Itu pun mereka tuh nggak cuma fokus ke akibat gitu. Dan jarang sekali orang yang mau mikir sebab. Jarang sekali. Dan ini sering saya sampaikan ketika berkonsultasi kepada kami. Saya ajak pintar mereka. Diajak pintar. Gimana caranya diajak pintar? Nah, biar kita semua jadi pintar ya. Logika sederhana. Kalau contoh ada genteng bocor. Iya. Ya kan? Genteng bocor oke, satu hal genteng bocor dampaknya, akibatnya lantai basah. Banjir. Lantai basah. Mungkin kalau ada karpet basah. Licin. Kita harus ngepel dan banyak. Dampak banyak. Kotoran turun, banyak. Kalau kita mikir dampak nggak selesai, capek kita. Karena kita berfokus kepada gimana caranya air yang ngecembeng, yang ada di situ itu selesai kan? Iya betul. Makanya berfokus pada dampak atau akibat. Nah, saya ngomong kalau kita mau pintar sedikit, kita kan kok bocor lah. Harusnya lihat di atas. Nah, kalau pintar
City ya. Iya. Kita naik ke atas, kita cek satu genteng pecah. Iya. Sederhananya adalah kalau genteng pecah, kita ganti genteng dengan baru lah. Atau mungkin ambil yang pinggir genteng yang tidak dua lah, diganti dengan itu. Selesai ya. Nah, kalau mau pintar sedikit. Jadi misalkan genteng yang masih retak sedikit kita ganti atau kita tambal. Kita semen. Artinya penyebab kita selesaikan penyebab. Ya, betul. Misalkan akhirnya dari genteng yang retak itu akhirnya dia semakin banyak memasukkan air, akhirnya apa namanya? Bawahnya genteng itu apa biasanya? Kayu plafon. Plafonnya jadi hancur. Iya, betul. Ringnya jadi hancur. Nah, terus semuanya jadi hancur. Padahal itu belum ke lantai, tapi plafon itu sudah hancur, bahkan mungkin reng-rengannya kayunya sudah hancur. Bisa lapuk. Nah, lapuk kan. Akhirnya ada kesempatan air itu turun ke bawah. Ya. Terus akhirnya dia ngecembeng begitu. Betul. Tapi kita kan kadang-kadang melihat ngecembengnya. Ngelihat kecembengnya. Siap. Jadi padahal sebenarnya di plafon itu kelihatan ada bekas noda biasanya kan gitu. Pasti. Coklat apa? Harusnya orang yang berlumut. Enggak, maksudnya dari bawah kan kelihatan. Mas. Terus akhirnya ada apa ini? Harusnya naik. Nah, kalau mau pintar sedikit. Harusnya naik. Ada apa? Nah, terus misalkan bisa dicek saat kemarau, apa ketika ada matahari, bolong. Atau saat hujan sekalian. Naik ke plafon. Mungkin geser, iya betul. Jadi penyebab gitu loh. Jadi kalau kita mau pintar sedikit, ayo kita berfokus pada penyebab. Ojo fokus kepada akibat. Kalau akibat, nanti banyak yang kita lakukan. Ngecembeng. Apa kita ngepel? Capek. Betul. Tapi kalau ada penyebab, kita itu simpel sederhana. Iya. Jadi itulah ya, mungkin saya mengajak teman-teman semua, sahabat semua ya, untuk bisa bagaimana kita belajar mencari penyebab. Oke, kalau insya Allah lebih efektif. Efisien dan sebagainya. Oke, kita bahas satu-satu. Oke. Yang seneng game. Berarti seneng pakai HP. Pasti. Karena nge-game-nya pakai HP. Sekarang. Iya sekarang. Zaman dulu PS. Nintendo video game. Siap. Dulu kelihatan. Kita dulu main game kan di tempat-tempat game. Betul. Game konsol dan sebagainya, sampai ada tempat persewaan PS dan sebagainya. Sejam 1.500. 1.500 berarti pelaku dulu. Pelakunya udah gede ya. Kalau saya dulu sampai waktu kuliah itu nyewa. Woi, pelaku juga, Mas. Tapi enggak tiap urunan antar mahasiswa gitu kan. Teman-teman mahasiswa semalam 25.000 enggak salah. Urunan juga 2.000-an atau 3.000-an. 24 jam. Nah, kalau sekarang ini kan era online, digital, sekolah online. Akhirnya seolah-olah diberikan kewenangan untuk anak megang HP. Betul sekali. Nah, akhirnya nggak sengaja anak-anak main YouTube, main Facebook, main game. Dampaknya, ketika ada anak yang datang kepada jenengan dengan kasus suka main game, keluhan orang tua gimana? Ya biasanya keluhannya rata-rata kalau yang berkaitan dengan HP. Ya. Bukan cuma game. Bukan cuma game, tapi yang berkaitan dengan HP. Entah kita main apalah yang berhubungan dengan HP. Pasti keluhannya, anak saya ini sulit diatur. Ikut. Apanya? Dampak ikutannya. Iya. Tadi sulit diatur. Terus, sulit dia. Pokok gak gelem sholat. Intinya kebaikan gak mau, sulit lah. Total semua kebaikan gak mau, sulit. Dan dia itu rata-rata ya asik dengan dirinya sendiri. Dunianya. Karena ya dia dengan HP-nya. Betul lah, dia main HP begini. Jadi dia asik dengan dunianya sendiri. Menjadikan makhluk ansosial atau tidak bisa bermasyarakat. Bisa sekali. Ansosial. Terus solusinya saya tanya aja, ketika begitu kan ini udah kebaca. Iya. Saya tanya. Waktu diagnosa kebaca. Udah kebaca. Kalau nanya gini, saya tanya, dikasih HP sama Pak. Udah mau ditembak sudah.
Iya, kalau saya mungkin masa kita kasih HP begini biar diem, kalau pas nangis dia diem. Biar diem. Biar diem. Jadi itu anggapan orang tua itu adalah suatu solving problem. Jadi untuk mengatasi masalahnya di situ dikasih HP. Padahal sebenarnya mengatasi masalah dengan ngasih masalah. Iya betul sekali. Jadi ngapunten mau mensucikan benda tapi dibersihkan dengan air kencing. Contoh. Jadi ini anekdot loh ya. Mensucikan benda dengan air kencing itu maksudnya saking parahnya ya. Iya betul. Jadi intinya dibersihkan dengan air yang kotor maksudnya. Air yang kotor. Seperti itu. Jadi dan itu salah gitu. Salah, tetap salah. Meskipun itu dalam konteks kita mau membersihkan gitu. Tetap itu salah. Mau cuci, tapi cuci dengan mungkin air kotoran yang ada di got. Kan iso. Gitu. Nggak bisa. Tetap salah konten. Jadi ya udah Bu. Kalau begini terus apa yang Ibu lakukan? Yo saya kasih Ustaz biar diem gitu. Jadi biar dia bisa nurut ini. Oke, Ibu satu hal itu mungkin melihat ada kebaikan. Anaknya bisa diem dan sebagainya. Itu mungkin Ibu melihat dari satu sisi aja. Tapi sisi sebaliknya Ibu pasti akan dilawan. Ibu pasti akan dibantah. Pasti itu. Kenapa? Contoh, kita ambil HP-nya. Ya. Terus abis itu anaknya pasti nangis. Dan ketika nangis, apa yang terjadi? Ibu akan kasih HP lagi. Biar nggak nangis. Dan ini terekam sama anak. Terus. Lihat Bu. Berarti contoh ya. HP saya mana? Jadi contoh, anak megang HP begini kan, megang HP. Terus habis itu dia diambil HP-nya, diambil sama orang tua. Otomatis nangis ya. Akhirnya dikasih lagi. Dikasih lagi. Ini terekam. Otomatis ini. Berarti biar dapat HP dia harus nangis. Betul. Jadi dia harus nangis dulu baru dapat HP. Dan ini orang tua jarang mempelajari di sini. Kata istilah orang-orangnya tantrum ya. Saya kurang tahu. Sampai kejet-kejet nangis. Iya. Tantrum. Tantrum ya, siap. Kalau bahasa saya itu ngejel. Bahasa Madura. Ya, bahasa Maduranya ngejel. Kalau bahasa orang-orang tantrum. Dan itu tanpa sadar, itu terekam sama anak itu loh. Jadi kalau dia punya HP, dia mau dapat HP kan, kapanpun dia harus nangis. Atau dia melakukan hal-hal yang hampir sama dengan nangis. Jadi dia kan seperti ini ternyata. Jadi kan itu terekam. Dan itu mungkin bagi orang tua itu hal yang lumrah, padahal enggak. Nanti kita memang harus bisa mempelajari di sini. Apa karena orang tua sudah terlalu capek dengan aktivitas sehari-hari? Kalau saya sih, menurut saya sih enggak. Kalau capek lah itu loh udah bagian dari orang tua sudah. Terutama ibu di situ kan. Itu sudah bagian di situ maksudnya. Jadi tapi kadang-kadang ibu yang marah tapi bapak yang ngasih. Ya ada seperti itu. Banyak. Ada yang seperti itu. Dan ini saya sampaikan ini egois juga. Ini egoisnya orang. Yang egois siapa? Ibunya atau bapaknya kalau kasus yang saya bilang tadi? Bapak. Jadi, tapi kadang-kadang yang nganterin ke antum ibunya, bapaknya nggak mau ikut. Ya rata-rata umum sih, normal lah, 50-50 lah itu. Ada yang ketika bapak, ada yang dua-duanya datang, ada yang ibunya saja karena bapaknya bekerja. Jadi kalau saya bacakan itu egois lah menurut saya. Solusinya ya kita harus merubah siklus tadi itu. Merubah. Harus merubah total. Solusinya apa? Jangan dikasih HP. Pasti jawabannya nangis Ustaz. Pasti sudah. Karena itu sudah terekam sudah. Karena siklusnya begitu kan. Dia nangis, dapat HP, main, kasih. Kan diambil, nangis lagi kan. Ini sudah rantainya begini sudah. Akhirnya diputus. Itu harus diputus. Harus dirombak total itu. Jadi jangan ada model seperti ini pada kehidupan anak itu. Jadi artinya jangan dikasih HP. Jangan dikasih HP. Jadi nangis, aku mending nangis, tapi setelah itu diam. Atau mungkin dinasihati anaknya, nggak boleh main HP nanti kamu begini sebagainya. Kalau saya mending kasih motor-motoran atau permainan yang normal lah, seperti mungkin zaman saya kan nggak ada HP gitu. Motorik.
Ya. Ade lele, Ya. kopak sodor. Tapi ya tetap sama, nekeran ya. Zaman kita dulu. Tapi sama, mulai disambleki wong tua. Ya. Karena lupa waktu. Lupa. Kadang waktu maghrib luput. Tapi di situ kan kalau saya bacakan tuh banyak lah positifnya gitu loh. Nanti bukan cuma dia bisa sosial, dia bisa interaksi dengan orang dan sebagainya. Dan itu bagus gitu. Dan memang kan akhirnya saat ini kan permainan-permainan begitu kan tidak ada. Enggak ada. Sudah nggak ada. Hampir punah. Ayo coba lihat kita lomba 17-an. Sudah nggak ada kan? Lomba lereng dan sebagainya. Masukin apa? Paku dalam botol. Itu kan sulit itu. Itu seru itu. Padahal zaman kita dulu hal begitu itu hal yang lumrah. Dan itu pasti ada biasanya. Jadi ya kesimpulannya ya begitu kan. Jadi kalau masalah anak begitu kan, yang pertama jangan dikasih HP. Jangan dikasih HP. Seandainya misalnya diberikan jam-jam khusus. Kalau menurut saya nggak perlu. Misalkan cuman kadang kan ada begini. Ya kasih solusinya bagaimana? Ya sudah. Weekend Sabtu Ahad itu jamnya mereka bermain games misalkan. Tapi untuk Senin sampai Jumat mereka belajar. Kalau versi saya itu nggak perlu. Apalagi usia masih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan seterusnya, ini nggak perlu saya. Jadi ini buat anak jangan. Mending waktu itu jadikan buat waktu dengan kita gitu lah. Main dengan mereka, bersama mereka. Jalan. Atau malah sebenarnya mengajarkan mereka menghafal Al-Quran. Bagus. Intinya mengedukasi mereka. Jadikan itu momen untuk kita ngumpul gitu. Jadi seperti itu. Jadi jadilah kita ini sesosok orang tua yang dikangenin anak. Dikangenin anak. Karena ketika ada orang tua, dia merasa nyaman. Jangan sampai ada orang tua, anak nggak nganggep ono. Ini salah. Jadi jadilah kita ini sosok orang tua yang ditunggu sama anak, terutama bapak di sini. Faktor bapak. Ya, karena kalau ibu kan rata-rata kan ngumpul tiap hari. Kalau ibunya bukan wanita karir. Wanita karir. Itu kan rata-rata nanti. Ya meskipun ibunya ini wanita karir, jadikan ibu ya sesosok ibu gitu loh, yang ditunggu sama anak-anaknya. Jadi anak itu seolah-olah menunggu orang tuanya. Gitu. Jadi kehadiran orang tua itu memang ditunggu. Gitu. Dan ini memang butuh proses, gak iso instan. Gak bisa dengan rukyah langsung begitu, gak iso. Nah, kadang-kadang kan orang berpikir kan begini, ini anak saya gangguan. Kan, terus karena banyak games, terus di rukyah waras. Gak bisa, semua butuh proses. Butuh proses. Butuh semuanya. Ada tidak yang mereka datang kedua, ketiga, keempat? Satu kasus saja? Ada. Yang serius. Jadi mereka memberikan waktu yang rigid ya, maksudnya bertahap. Berkesinambungan. Setiap pekan atau setiap 2 pekan biasanya? Saya biasanya sarankan setiap pekan. Setiap pekan. Jadi misalkan hari ini hari Senin, berarti minggu depan ya hari Senin lagi. Insyaallah begitu. Tujuannya untuk apa, Ustaz? Tujuannya agar satu pekan ini dia bisa membenerin diri gitu. Yang membenarkan diri anaknya atau orang tua? Orang tuanya. Karena di situ pasti kita sampaikan kan penyebabnya ini loh, Pak. Fokus poinnya kepada orang tua. Orang tua, semua kasus anak, kesimpulan saya ya, itu kan mungkin ada yang bertambah sampai 10 tahun aja kan, belum balik gitu kan. Kalau saya itu mungkin masih sampai sebelum dewasa kalau saya. Jadi ketika dia masih umur 14, 15 itu masih 14 tahun lah. Nanti SMP kira-kira ya. Di sini. Kalau zaman Rasulullah mereka sudah jalan-jalan dagang. Iya, enggak maksudnya dengan konteks sekarang. Nanti sampai umur segitu, berarti meskipun 12 tahun itu insya Allah bisa. Dan fokusnya kemana? Fokusnya di orang tua. Fokusnya di orang tua. Orang tua. Berarti kebijakan orang tua di rumah dirubah. Harus dirubah. Nanti kebijakan-kebijakan yang mungkin itu kan makanya kita evaluasi kan. Dan ini banyak faktor, kita harus rincikan dulu apa aja. Tapi contoh dengan suka games tadi kan, dan pasti dampaknya nggak bisa diatur dan sebagainya, maka ya jauh dikasih HP. Selesai masalah. Oke, kita lihat satu kasus tadi yang dia berkesinambungan. 1 minggu pertama kita kan belum tahu mereka melakukannya seperti apa. Terus ketika bertemu di minggu yang kedua,
Mereka menyampaikan bagaimana? Orang tua? Pasti lebih kalem sudah. Yang lebih kalem siapa? Anak. Otomatis. Padahal selama 1 minggu sebelumnya anak tidak diberi HP. Itu proses juga. Proses. Jadi nggak bisa langsung diantar hilang. Mungkin dikurangi jumlahnya. Mungkin dikasih oke lah. Mungkin dulunya setiap hari itu mungkin dikurangi mungkin per 2 hari. Nanti orang tua yang ngerti. Nanti sesungguhnya yang bisa menyelesaikan itu orang tua sendiri. Yang bisa menyelesaikan masalah orang tua sendiri. Sesungguhnya. Untuk kasus ini ya. Kita ini cuma ngarahin doang. Jadi akhirnya mereka membatasi HP. Itu minggu kedua kasusnya kan sama. Tapi kan yang didapatkan adalah anaknya lebih kalem. Pasti. Terus orang tua lebih senang. Oh iya, otomatis. Lebih senang. Ya, sesuai dengan harapan maksudnya. Iya. Nah, ketika di ruqyah yang pertama, apakah yang pertama ya, ini kan yang kedua. Yang pertama itu apakah reaksi mereka? Ada yang reaksi, ada yang enggak. Yang reaksi siapa? Orang tua. Yang muntah-muntah orang tua biasanya. Bukan anaknya. Bukan. Anaknya biasa-biasa aja. Anaknya biasa aja. Dia umur 5 tahun diam aja. Enggak bisa duduk enggak bisa. Berarti kan memang orang tua yang bermasalah. Saya simpulkan begitu. Jadi ketika masih umur 0 tahun ya, 0 sampai mungkin versi saya itu 14 tahun. 14 ya. Jadi 2 fase ya. Jadi fase pertama kan 7 tahun. Fase kedua kan 14 tahun. Fase ketiga kan sampai 21. Jadi fase kedua ini ayo fokus pada orang tua. Tanggung jawabnya di orang tua. Nah, oke. Nah, ini tadi kan yang pertama yang reaksi orang tua. Ketika kehadiran yang kedua, yang reaksi Sinten? Kehadiran orang tua biasanya itu sudah menurun. Ya kan ini kondisional. Kalau emang untuk yang kasus tadi biasanya begitu udah membaik. Sudah membaik. Kecuali beda dengan kasus jenazah, beda lagi ya. Kita ngomong bahas tentang ini dulu. Makanya itu kasus beda. Itu bisa berulang-ulang gitu. Kalau jenazah beda lagi konteks. Kalau cuma masalah pengaturan, cara didik anak itu sepekan itu biasanya udah membaik gitu. Jadi mereka sebenarnya hanya membutuhkan kehadiran 2 kali. Rata-rata begitu. 2 kali. Jadi kehadiran yang kedua hanya evaluasi aja. Ya gini, nanti kita bantu ruqyah terapi. Ketika di ruqyah, tidak ada reaksi sudah. Rata-rata karena mereka sudah membaik. Gitu. Sudah membaik. Jadi ketika sudah membaik ya selesai masalah kan. Selesai. Dan biasanya dikasih PR apa? Ya tetap nanti coba Bapak pelajari ini cara mendidik anak begini yang jenengan bisa mempelajari. Kalau memang ada kajian bisa ikut kajian. Kalau nggak bisa lihat YouTube. Saya referensikan YouTube-nya begitu kan. Berarti harus orang tuanya harus belajar lagi. Belajar lagi menjadi orang tua yang baik. Benar. Sehingga akhirnya membawa kebaikan kepada anak secara otomatis. Jadi sebenarnya totally dalam sekeluarga itu akhirnya mereka memperbaiki. Orang tua memperbaiki dirinya. Hubungan orang tua juga antara bapak dan ibu juga harus diperbaiki. Harus bekerja sama. Anak juga harus mau memperbaiki dirinya. Jadi rata-rata ya memang harus begitu. Jadi untuk meruqyah anak begini ya, ayo kalau saya bahasakan ya. Kalau kita mau benerin anak, ayo fokus ke diri masing-masing. Mau anak sholat, ayo tunjukin kita sholat gitu. Berarti memberikan contoh. Berarti bapaknya nggak boleh kiriman dong? Nggak boleh. Tapi yang nyata sekarang banyak sekali bapak-bapak muda main game. Dan itu bawa ke anaknya. Bawa itu. Nggak iso. Simpel lah, nggak bisa. Contoh sederhana, kita punya anak buah gitu, punya karyawan. Terus begitu kita, jangan merokok ya. Contoh, jangan bawa makanan ke perusahaan. Contoh. Tidak boleh makan selama jam kerja. Tidak boleh makan. Contoh simpel. Saya seorang mandor. Saya bisa ngomong dulu. Jadi saya seorang seperti itu. Jadi otomatis ketika saya mau ngomong begitu dan tim saya mau ngikutin saya, maka harus apa? Harusnya langsung. Nggak makan juga. Nggak bisa. Harus nggak makan. Kalau saya makan permen, mereka masih contoh. Saya ngomong, pasti diprotes sama mereka. Kan nggak boleh makan Pak. Tapi kan ini permen. Lu kan nggak boleh. Itu nggak boleh. Permen kan bukan makan Pak. Bukan makan, ngemut lah. Boleh. Artinya kita harus contoh gitu. Artinya dari situ kita harus mendidik memang. Ngajari. Ini dalam konteks karyawan juga sama seperti anak gitu loh. Jadi kita harus memang mendidik. Gak iso anak tumbuh moro-moro digelondong moro-moro gede dari sini gak iso.
gini, ini ada fenomena menarik. Apakah tipe permainan game yang kita ngomong game ya, game yang dimainkan oleh anak itu juga mempengaruhi kepribadian sang anak? Misalkan apa ya, ada kan, saya nggak tahu namanya, itu yang tembak-tembakan. Kita nggak perlu sebut lah, tembak-tembakan, perang-perangan, menguasai kerajaan lain atau wilayah yang lain itu dampak ke anak bagaimana? Psikologi ada itu. Psikologinya ada. Nah, pasti. Apa itu? Niru kan? Niru dia. Secara karakter menjadi pribadi. Secara karakter pasti mengikuti sih. Menjadi pejuang, bahkan mungkin egois. Atau bahkan macam-macam di situ. Bahkan mungkin bisa merealisasikan apa yang dia di game di kehidupan. Ya apa caranya saya tidak boleh kalah. Bisa jadi seperti itu. Jadi melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan agar menang di kehidupannya nyata. Betul. Ada yang sampai keluar jurus-jurus itu. Oh ini jurusnya begini, dari film ini begini. Wah, jurus bagaimana? Ya jurus yang dilihat gitu. Itu waktu apa? Rupiah? Enggak. Enggak. Main. Dari bahasa dia memunculkan seperti itu. Jadi menjadi karakter. Iya, menjadi karakter. Karena ingat, usia anak sampai 7 tahun pasti merekam semua memori apapun. Pasti akan direkam sama mereka. Makanya tunjukkanlah ya yang baik-baik kepada mereka, apapun itu ya. Entah itu sikap kita kepada istri kita, sikap kita kepada anak kita, bahkan sikap siapapun di rumah itu pasti akan dilihat. Kalau ingin anaknya jadi orang yang lembut, berarti ya orang tuanya harus lembut. Ketika anaknya menjadi ahli sedekah, berarti diajarin. Ayo kita minggu jalan-jalan yuk kemana? Ayo kita berbagi sedekah. Nanti gitu. Bagi nasi bungkus. Ketika menginginkan anaknya menjadi ahli Quran, kita harus ngajak sering ngaji sama dia. Oh, bukan memasukkan anak ke rumah tahfiz. Terus membayari rumah tahfiznya, tapi dia cuek aja, yang penting anak saya hafal. Enggak iso. Tetap harus ada bimbingan. Kan sekarang konteksnya begitu. Konteksnya begitu rata-rata. Pokok bayar sekolah wis mau jadi sekolah. Pinter-pinter jangan orang enggak begitu. Orang tuanya tetap enggak jilbaban yang benar, tidak menutup aurat, tapi mengharapkan anaknya menutup aurat sempurna. Atau mengharapkan memondokkan anaknya di pondok pesantren agar habis Quran. Itu secara nggak langsung yo. Di sininya pasti apa yo? Ada satu konteks ya. Ini biasanya yang terjadi pada anak yang sudah beranjak dewasa. Jadi 10 ke atas. Sudah mulai bisa mikir. Jadi ini biasanya namanya itu apa dia? Cuman sifat apalah, kok saya lupa nih. Jadi pemberontakan saja. Pemberontakan. Sehingga akhirnya anak muncul menjadi pribadi yang pemarah dan pembantah. Pribadi yang bertolak belakang dengan dia yang sungguhnya. Oke, kita bahas di video yang selanjutnya tentang itu ya. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan upaya kita agar sang anak menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan Allah jauhkan dari hal-hal buruk ya, insya Allah. Terutama games. Oh iya, kaitan dengan games. Kadang-kadang ada yang berpikir, ini terakhir ya. Kadang-kadang berpikir bahwa lo kan ada e-sport. Apa? E-sport yang lomba-lomba game dan akhirnya mendapatkan uang. Saya pernah kedatangan orang yang mengeluhkan anaknya bercita-cita menjadi atlet e-sport dengan harapan bahwa dari situ mereka mendapatkan kehidupan, mendapatkan uang dan sebagainya. Sikap antum dengan itu apa? Kalau sih nggak perlu. Kalau mau olahraga ya malu. Kalau katanya kan olahraga otak. Nah, coba ya, mungkin sebagai buat kita masih ada lah lahan-lahan yang lain dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik, mungkin lebih nyaman ya buat anak dan orang tua. Betul. Kalau saya mending realisasikan dengan yang real saja. Jadi jangan seperti itu. Jangan dikombinasikan dengan maya gitu loh.
Itu dunia maya. Jangan mending realisasikan kalau memang dia mau atlet, ayo jadi atlet. Atlet yang benar. Atlet yang benar. Tapi kalau saya mending didiklah menjadi yang bermanfaat. Ya terutama bermanfaat bagi orang tua itu sendiri. Oh, okay. Baik, itu catatan buat kita yang luar biasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.